Alright, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, setiap weekend ya langsung aja kita ke sesi Q&A kita. So, langsung aja, let's go. Alright, biar gak berlama-lama lagi, langsung aja nih. Pertanyaan pertama. Mungkinkah Cardano akan jadi Ethereum killer di beberapa tahun ke depan, bro? Dari Zairon Avandi. Nah, gimana nih Bli David nih? Masih killer-killeran nih ternyata nih sekarang. Ya. Gimana nih dari persepsi Bli David ya? Kalau menurut pendapat saya dari yang sudah pernah di siklus sebelumnya, memang vibe-nya kerasa banget 2017 ya kalau killer-killeran. Karena banyak yang berusaha untuk ya bunuh-bunuhan. Gimana caranya yang satu aja yang menang, yang lainnya enggak. Tapi zaman sekarang bisa dibilang kayak udah nggak ada killer lagi sih. Banyak dari yang kita hadirin panel diskusi, discussion, terus ada interview, podcast, terus kalau ngeliat di online juga obrolan-obrolan dari figur-figur ternama, researcher yang udah lama banget, para veteran. Mereka pada akhirnya juga dari beberapa proyek ini memang meskipun masih ada ya yang toxic, masih ada yang pikir kayak saya doang yang menang, proyek-proyek kalian jelek, kalah. Tapi sebenarnya secara garis besar masih sebagian besar orang tuh malah berpikir udah nggak ada lagi killer-killeran. Kita lebih ke kayak banyak banget nih isu-isu yang harus ditangani bareng-bareng. Karena ternyata kalau mau kripto dan blockchain jadi global, butuh bantuan orang-orang. Jadi akhirnya ya udah nggak ada lagi. Sekarang kita malah lebih lihat banyak kolaborasi. Kita lihat kan banyak aplikasi DeFi, nggak cuma di satu blockchain, akhirnya pindah kemana-mana, ke blockchain yang berbeda. Terus kita ngelihat banyak integrasi dari blockchain yang berbeda untuk partnership mungkin dalam hal yang tertentu gitu kan. Saling bekerja sama, kolaborasi, partnership. Jadi kami pikir sendiri sih Cardano tidak akan ya yang namanya kayak membunuh Ethereum. Cuman kalau yang dimaksud apakah Cardano akan jadi proyek yang bagus ke depannya, itu bisa tumbuh bareng-bareng. Lebih kayak kalau kita membayangkan di dunia ini kan nggak cuma ada satu merek HP, satu merek komputer gitu kan, satu merek device. Kayak semua hal yang ada di dunia ini pasti ada kompetitornya, pasti ada saingannya. Tapi bukan berarti kalau yang satu lebih bagus, yang satunya mati. Karena kita bisa sama-sama manjat lah, naik ke atas gitu kan, bertumbuh. Nah mungkin kalau misalkan kita mau lihat Cardano bagusnya di mana, sebenarnya kita bisa ngelihat dari komunitas yang kuat gitu kan, dari sebenarnya distribusi koinnya juga ada sentral sih supply-nya, nggak ada yang namanya bener-bener kayak cuman satu entitas punya berapa puluh persen. Terus komunitasnya pun bener-bener ya bisa dibilang kayak garis keras ya. Yeah. Dan kemarin juga ada update terbaru tentang Vasil hard fork, dengar-dengar juga itu bagus untuk skalabilitas smart contract-nya. Jadi secara garis besar itu sih, kalau ngekill enggak, tapi kalau bakal tumbuh jadi bagus itu bisa jadi. Sekarang mungkin belum terlihat terlalu bagus kalau orang-orang pakai, tapi kan yang sekarang belum tentu sama dengan yang di masa depan nanti. Gitu aja sih. Benar sih kalau dibilang gitu juga. Aku kan sempat nonton juga beberapa. Kalau masih killer-killeran ya, apalagi di tahun lalu tuh banyak ada layer 1 tuh. Layer 1 semuanya mengklaim bahwa Ethereum killer, mungkin kedepannya bakal enggak ya, apalagi udah ada teknologi multi chain juga. Kita saling terhubung juga dengan blockchain lainnya. Ya ibaratkan kita tahu deh, bisnis-bisnis yang lain nggak saling membunuh tapi saling bersaingan dan berdampingan. Contohnya KFC dan McD itu berdampingan, sama-sama jual ayam gitu. Tapi masih hidup keduanya gitu. Tetap lebih enak ayamnya KFC. Aku tim McD sih by the way. Kalau McD makannya burger kalau aku. Oke, mungkin kedepannya seperti itu sih untuk trennya mungkin ya. Oke, kita lanjut aja deh ke pertanyaan nomor 2. So, pertanyaan nomor 2. Apakah Lunsi bisa ke $1? Nah, ini nih. Sentimen apa yang membuat dia terbang? Nah, kemarin sih emang bener terbang ya. Kalau nggak salah itu seminggu kemarin itu naik sampai 100% lebih. Itu dari Lunsi. Ya, syukur-syukur teman-teman yang beli dan juga mau ngambil resiko trading di Lunsi. Kalau aku sih pribadi nggak nyentuh dulu deh. Kalau kemarin sih aku baca itu karena kemarin juga ada proposal mengenai token burn-nya dia ya. Dari Lunsi itu, dari para exchange itu mendukung proposal untuk ngeburn Lunsinya itu sekitar 1,2%. Nah kemarin tuh udah ada dari si Get.io, KuCoin dan MEXC gitu kalau nggak salah ya. Dari Binance belum ada dia untuk persetujuan join itu. Mungkin sih dari Bli David gimana nih dari Lunsi kemarin-kemarin? Saya sebenarnya sejak tragedi Terra kemarin udah jarang lagi sih lihat-lihat sebenarnya ya. Cuman kadang sering muncul aja di timeline Twitter karena orang-orang kan nge-comment dan nge-like juga. Tapi kalau ngelihat aktif ngeriset kayak sejak tragedi itu udah mulai banyak ngelihat red flag lagi gitu kan. Terus kayak ya kurang memperhatikan aja sih penyebabnya apa. Jadi kalau ditanya apa, saya sendiri juga nggak punya jawabannya sih kenapa. Nah tapi kalau misalkan kalian request, misalkan ternyata pengen untuk dibahas lebih lanjut nih, mungkin kita bisa ngeluangin waktu untuk lihat-lihat faktor-faktornya apa. Terus mungkin kita bisa lanjut bikin episode khusus tentang Luna
klasik ya, Lunja itu ya. Luna klasik mungkin bisa kita bikinin minggu depan. Tapi kalau beneran banyak ada yang request banyak nih yang pengen nonton, kita bisa bikinin. Tapi kalau enggak sih jarang kita ngelihat itu, karena ya sejak tragedi kemarin udah move on aja sih. Benar. Dia sih kayaknya lebih kembali ke komunitas sekarang ya. Kayaknya kemarin kan ribut di Twitter, trending juga, sempat kayak wah keras juga apa nih, kuat juga nih komunitasnya. Ada apa nih sebenarnya gitu. Mungkin bisa kita buatkan episode khusus. Apakah benar menarik atau ada refleks-refleks lainnya. So langsung aja ke next pertanyaan. Pertanyaan nomor 3. Oke, ini pertanyaan sama ini ya. Masa depan Ethereum Classic bagaimana Min? Dari Arfialdi 1. Dan juga ini terkait lah pertanyaannya dari Fahmi Sechan. Bahas optimism Bang. Nah ini kan istilahnya site-nya Ethereum lah ya. Akhir ini banyak orang bertanya itu karena Ethereum Classic dari segi minernya nih. Para miner katanya banyak yang condong mendukung ke Ethereum Classic biar bisa mining lagi dan juga berusaha membangun di atas blockchain-nya gitu. Kalau dari optimism juga iya nih. Kemarin sempat ada yang bahas tentang layer 2 nasibnya nih di The Merge gitu kan. Dari David gimana nih? Kalau ini sih mengarah ke The Merge sih sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya kalau ngebahas Ethereum Classic dan optimism secara individu, lebih diuntungkan si optimismnya karena dia kan layer 2 di atas Ethereum ya. Dan yang akan transisi The Merge nanti itu Ethereum pindah dari proof of work ke proof of stake akan membawa manfaat ke optimism sendiri. Sedangkan Ethereum Classic kemarin aja, kalau inget, nggak tahu sih kemarin lihat di Twitter apa enggak, Charles Hoskinson dia nge-tweet kemarin kan, Ethereum Classic nggak guna, cuman bakal mati, dibilang gitu kan. Terus langsung dibully sama orang yang suka sama Ethereum Classic. Tapi ya biasalah, Charles Hoskinson juga emang orangnya gitu kan, dia berani. Nah tapi bener, karena dulunya awalnya kan dia ngedukung Charles Hoskinson, pas ya pecah ada DAO itu yang hack, terus si Charles Hoskinson bantu dikit, tapi sekarang kayak udah komunitasnya nggak bener-bener melakukan sesuatu yang signifikan. Akhirnya dia merasa kayak ya udah Ethereum Classic nggak bakal kemana-mana. Dan yang menarik adalah kalau misalkan kalian pernah dengar, kalian pasti dengar beberapa konten kreator ngomongin soal fork gitu kan. Kayak The Merge nanti Ethereum ada yang nggak setuju, pengen stay tetap di proof of work. Terus ada yang ngomong nanti miners bakal sekongkol untuk nge-fork nih blockchain baru. Nah kalau disebutin soal forknya, sebenarnya itu malah lebih berpotensi cuan daripada pindah ke ETC. Kenapa? Karena mereka dapat double koinnya jadinya nanti. Benar. Yang di ETH dapat dan yang proof of worknya dapat karena mecah kan, mecah aset-asetnya, dan mereka jadi bisa dapat duit lebih banyak. Nah itu yang bikin bahaya juga sebenarnya kalau misalkan kita terlalu berinvestasi dan berinteraksi sama yang proof of worknya, karena kadang miners tuh memang tujuannya cuma profit doang, cuan. Kadang mereka nggak paham soal kayak apa desentralisasi lah, filosofinya kayak apa. Jadi kalau misalkan ngomongin masa depan Ethereum Classic, sebenarnya nggak begitu banyak yang menarik, hanya karena The Merge aja. Orang-orang pikir nanti miners pindah ke Ethereum Classic nanti bakal terbang, terus pasti masuk ke ETC. Padahal ya kalau dibilang miners masuk ke Ethereum Classic, banyak yang nggak masuk ke sana. Padahal kalau kita ngelihat data, kebetulan lagi ngerjain skripnya sih. Nanti kalau kalian subscribe bisa nonton videonya. Saya kasih bocoran dikit. Itu ada proyek proof of work lain yang sebenarnya lebih menarik buat para miners daripada Ethereum Classic. Jadi kalau kalian subscribe, kalian bisa tahu nanti proyeknya itu apa, yang proof of work itu. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya Ethereum Classic, ETC kena momen-momen untuk terbang ini cuman karena The Merge doang. Nanti kalau udah selesai, fundamentalnya sebenarnya nggak ada banyak sih Ethereum Classic. Kalau optimism sendiri ada, karena orang-orang memang pakai layer 2 di atas Ethereum, meskipun nggak sebanyak yang Arbitrum ya yang satunya. Kurang lebih itu sih kalau menurut pandangan saya tentang narasi akhir-akhir ini terkait The Merge. Oke, kayaknya udah cukup deh segitu bahasnya tuh. Langsung aja deh ke pertanyaan selanjutnya nih. Min, menurut pandangan RR, apakah Bitcoin halving bisa membuat harga Bitcoin menjadi 1 miliar? Dari @rian_antony73. Dan rupiah kan ini ya? Iya, 1 M rupiah kayaknya. Kalau dolar banyak. Banyak banget nih. Oke, menurut pandangan RR, nah mungkin menurut pandanganku ini Bitcoin halving yang kapan nih maksudnya gitu. Soalnya kan setiap 4 tahun halving juga. Kalau menurutku sih secara konsep dan teori ya, konsep awal Bitcoin mungkin kan itu bisa gitu. Secara konsep gitu. Itu mungkin bisa. Karena emang dibuat konsep seperti itu. Setiap halving ya emang orang-orang jadi jual lebih mahal karena supply yang beredar makin dikit gitu. Secara konsep gitu. Mungkin dari David gimana nih pandangannya nih?
Ya, bisa-bisa aja sih, karena kita lihat sendiri kan sekarang lagi bearish gitu kan, lagi belum ada banyak sentimen dan naratif yang bagus selain the merge gitu kan. The merge pun kita juga nggak tahu nanti beneran pas the merge tiba-tiba ngedam juga nggak tahu kan. Nah, untuk Bitcoin halvingnya sendiri ya sebenarnya bisa-bisa aja, karena emang kalau yang kayak kata Bli bilang kan itu mengurangi supply yang masuk. Misalkan tadi masuknya berapa, nanti berkurang setengahnya. Dari setengah itu 4 tahun lagi berkurang lagi, terus dari situ berkurang lagi. Nah, kalau semakin supply berkurang, artinya yang bisa dijual semakin sedikit. Nah, kalau yang dijual semakin sedikit, tekanan jualnya jadi berkurang. Nah, biasanya tapi ya, bukan cuman halving doang yang bikin harganya terbang. Kalau kita ngelihat data historis dari siklus-siklus sebelumnya, dari halving-halving yang sebelumnya, itu biasanya ada dukungan dari tren lain. Biasanya ada hal lain yang sedang berlangsung yang bikin tambah melejit harganya. Misalkan kayak yang sebelumnya pas halving itu ditambah sama kemunculannya banyak-banyak proyek yang bagus dari ICO yang ternyata sukses, yang terus berlanjut ke DeFi Summer gitu kan. Kan terakhir tahun 2020 kemarin halving itu kan, yang waktu kita ngerasain pas pandemi, terus bener-bener ya udah di sana kita ngerasa oke, dari semua tren yang bersamaan, terus adanya pandemi, lockdown, terus adanya duit gratis dikasih pemerintah, ditambah halving Bitcoin, udah deh makanya terbang gila-gilaan sampai kemarin kita nyentuh ATH. Nanti halving berikutnya tahun 2024, tapi kita nggak tahu nih akan ditambah sama tren apa lain. Biasanya kalau ada tambahannya itu akhirnya jadi bener-bener melejit. Jadi bukan cuman halving sendirian. Kalau ngeliat historis bukan cuman Bitcoin sendirian yang bener-bener bikin pasar kripto terbang. Biasanya halving ditambah sama pemicu-pemicu besar lain. Kadang bisa dari dalam kripto, bisa dari luar kripto juga. Jadi pada dasarnya bisa halving mengurangi tekanan jual, dan ya seperti yang kita tahu itu yang menggerakkan pasar kan. Kalau jualannya sedikit tapi belinya banyak, harga pasti naik. Gitu aja. Ya mungkin gitu sih. Mungkin ke depan di 2024 maybe bisa jadi dalam yang mempengaruhi kerasnya dari makro, kita kan nggak tahu juga, karena ya masalah terbesar kita kan sekarang di makro juga gitu. Maybe di sana pemerintah yang dulunya inflasi banyak cetak duit ternyata di sana lagi meledak lagi pasar. Nah itu nggak tahu juga, kita tunggu aja momen itu, pasti kejutan gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada 2 pertanyaan tentang DeFi nih. Jadi yang pertama, Min, TVL DeFi udah drop parah. Hal apa yang bisa dijadikan TVL DeFi back to last ATH lagi? Dari Hibait 404. Nah yang kedua nih, rekomendasiin dong Min token atau koin yang bagus APY dan harganya kira-kira nggak gampang jatuh di stake di DeFi. Dari Un66ULS. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, dari TVL gitu. Kalau kita bilang TVL kan total value lock ya. Jadi emang sih menurun dari market cap global juga kan, kita menurun jauh gitu, menurun setengah lebih gitu dari bull run kemarin gitu. Pasti dong di DeFi juga berkurang banget. Kalau dibilang back to last ATH ya pasti ngikutin pergerakan pasar yang lain juga, bukan di sektor DeFi aja sih gitu. Kalau kita lihat sekarang kan sektor semua lagi turun banget gitu. Jadi itu kalau kita ngomongin tentang rekomendasi koin yang bagus APY dan harganya nggak turun-turun ya, nggak gampang jatuh gitu istilahnya. Ini mungkin sih karena kebetulan nih di member kan aku sering bagiin tuh di member tentang peluang DeFi juga dan tutorialnya juga. Jadi mungkin aku gak rekomendasi ini, aku mau sharing aja sih, maksudnya cara milih gitu atau apa aja yang perlu diperhatikan, kayak mungkin ya dari segi APY yang bagus atau juga project apa. Sebenarnya kan kita banyak lihat DeFi yang kayak APY yang besar banget gitu. Tapi kita tuh nggak sadar risikonya besar juga gitu. Nah kadang-kadang kita udah ngelihat koin-koin yang blue chip itu, wah APY-nya kok kecil ya gitu. Malahan kita kayak kurang interesting gitu ngelihatnya. Soalnya ada di beberapa blockchain, kayak aku dulu main di ekosistem Avax itu ada juga yang ngasih tawaran APY yang benar-benar besar gitu. Tapi harga koinnya emang ngedam gitu. Ya karena istilahnya ya supply-nya terlalu banyak gitu kan, dikasih untuk reward aja supply-nya gitu, jadi harganya jatuh gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi istilahnya kayak kita merhatikan model bisnisnya dia gitu kan, ini model bisnisnya gimana, APY-nya besar gitu, terus tokennya dia itu dikasih ke reward semua, nggak ada ke utility lainnya gitu, otomatis kan ya udah orang dapat reward ya pasti dijual kan gitu jadinya. Nah itu pergerakan model role bisnisnya itu yang perlu diperhatikan kalau untuk DeFi gitu. Jadi aku nggak mau rekomendasiin maksudnya koin A habis itu staking di sini, nggak kayak gitu. Jadi aku mau ngasih tips itu aja sih. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau yang mau agak aman gitu, low risk
mungkin bisa lihat di DeFi lama itu kan bisa juga dilihat dari protokol DeFi yang udah besar, karena dia pasti lebih maksudnya dari treasury juga besar juga, dan juga mungkin auditnya juga udah banyak juga gitu, audit untuk smart contract-nya gitu, jadi biar lebih aman gitu smart contract DeFi-nya. Maybe itu aja sih yang patut diperhatikan. Kalau untuk protokol DeFi yang baru-baru boleh kita terjun, tapi mungkin alokasi dananya lebih sedikit aja ke sana gitu sih mungkin. So kalau dari Bu David gimana nih? Dari saya nggak mau nambahin banyak, soalnya udah lumayan lengkap ya untuk DeFi, karena dia bener-bener yang untuk di dashboard RR memang bikinin tutorial DeFi-nya banyak banget dari berbagai blockchain protokol. Mau tahu lebih lanjut bisa jadi member juga, gabung di deskripsi kita. Tapi saya cuma mau nambahin dikit aja sih, sebenarnya nggak banyak, tentang DeFi, kayak kok ngedrop, kapan balik ATH. Sebenarnya itu cuman karena ya udah bukan hal yang baru lagi. Biasanya kan orang-orang gitu ya kalau sama hal yang baru. Pertama DeFi muncul, DeFi Summer, melejit. Terus ada NFT muncul, ngetrend, hype, sampai miliaran ETH gitu kan. Dalam ETH maksudnya. Terus ada Metaverse, hype juga gitu kan. Kemarin Meta, Sandbox, Decentraland, dan lain-lain, bang. Terus pas lagi ada trennya meme coins, ya udah pada terbang semua. Orang-orang memang kadang gitu, kalau ada hal yang baru, ngetrend, ya udah itu melejit, terbang, bener-bener tinggi banget. Akhirnya sampai kadang angkanya itu berada di titik yang sebenarnya kalau ngeliat fundamental belum sampai situ. Nah jadi sebenarnya sekarang dengan DeFi yang turun gitu kan, angkanya kecil, cuman butuh waktu aja untuk kembali, karena sebenarnya sekarang udah bukan hal yang baru. DeFi itu udah kayak hal yang normal aja di kripto. Semua proyek sekarang udah ada DeFi-nya. Mau tuh proyek NFT, ada DeFi-nya, ada ekonominya. Mau tuh proyek Web3, Metaverse, DAO, Guild, semua udah pakai DeFi-nya. Jadi kalau sadar nggak sadar ya, kalian ngeliat protokol-protokol di bawahnya, di dasarnya itu ada DeFi-nya, ada sistem keuangannya. Jadi ya bukan hal yang baru, makanya angkanya nggak bener-bener gila-gilaan lagi. Tapi kita cuma tinggal lihat aja di bisnis DeFi yang sustainable yang mana, yang bisa dipercaya mana, risikonya mana. Nanti kalau udah ketemu, pasti pengguna akan langsung berbondong-bondong masuk lagi. Gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada 3 pertanyaan nih tentang ekosistem blockchain. Yang pertama nih, Bang, bahas AVAX dan SOL dong. Menurut dari tim RR mana yang lebih baik? Dari Vendika JR. Yang kedua nih ada Polkadot atau Cosmos dari M Jumri 128. Yang ketiga nih, kenapa koin-koin blue chip kayak Ethereum, Solana, Atom nggak ada max supply-nya? Takutnya kayak Luna. Dari Notoxley. Nah, nih aku pengen bahas yang terakhir aja sih ini kayaknya. Luna. Karena banyak banget yang nanyain dari dulu, banyak banget yang di DM, di Instagram, di YouTube gitu sih yang kemarin. Supply max-nya kenapa nggak ada gitu? Iya, kayak traumatik banget gitu. Mungkin jadi salah persepsi gitu kan teman-teman. Nah, biar nggak salah persepsi. Oke, beli David dulu deh. Oke, boleh. Kita ngeliatin dari blockchain yang beda-beda ya. Kita jawabinnya sesuai pertanyaan aja deh, biar nanti pertanyaannya dijawabnya nyambung sesuai sama yang nanya. Yang pertama nanyanya AVAX sama SOL, jadi Avalanche dan Solana. Terus yang kedua DOT sama Atom, Polkadot sama Cosmos. Oke, kalau Avalanche sama Solana sebenarnya mau dibandingin dengan nanya mana yang lebih baik. Sama-sama baik sebenarnya. Kalau mau ngelihat perbandingannya sebenarnya sulit karena banyak hal yang udah jauh berbeda dari antara mereka. Solana tuh satu ekosistem yang benar-benar ya udah mereka jaringan blockchain sendiri, pisah dari semua hal yang berbau EVM, berbau Ethereum. Mereka bahkan nggak punya yang namanya kayak jaringan-jaringan di sekelilingnya kayak Avalanche punya. Kalau di Avalanche itu mereka masih berbaur sama EVM, benar-benar di ekosistem Ethereum, cuman dia punya subnet. Jadi itu merupakan jaringan-jaringan yang terhubung dengan Avalanche sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dibandingin, lebih cocok bandingin Avalanche, Polkadot sama Cosmos, karena mereka sama-sama ekosistem yang punya jaringan-jaringan berbeda di dalamnya. Nah, kalau misalkan mau ngeliat Avalanche, singkatnya aja ya, sebenarnya mereka mantap. Konsepnya tuh keren dengan subnets dan banyak hal lain yang sebenarnya nanti akan kami bagikan juga untuk update risetnya. Karena sebenarnya rada kompleks jujur waktu pertama kali ngeriset, dan kami masih butuh waktu untuk bisa memahami Avalanche tuh paling detailnya gimana sih teknisnya, cara kerjanya kayak apa, dan untuk kedepannya ini bagus apa enggak, sustainable apa enggak. Jadi untuk Avalanche kalian bisa tunggu nantikan untuk konten kami berikutnya. Tapi kalau untuk Solana sendiri, ini yang kami lebih paham daripada Avalanche. Solana sendiri itu beda, dan mereka sebenarnya punya cara sendiri untuk meningkatkan skalabilitas dengan blockchain yang monolitik. Mungkin kalau kalian baru pertama kali dengar, kalian bisa nonton video kami yang judulnya Solusi Trilema Blockchain. Di situ diomongin blockchain tuh isinya apa aja,
dan ada masalah apa aja. Solusinya apa? Solusinya itu kalau di video itu adalah modular blockchain. Nah, tapi Solana nggak mau modular, tetap mau monolitik. Nah, yang menariknya adalah si Anatoly setiap kali berdebat, setiap kali ngobrol, dia selalu punya hal-hal yang keren. Argumennya tuh bener-bener valid. Dan dia punya latar belakang yang kuat juga. Dari kan dulunya dia ngerjain Qualcomm ya kan. Dia punya banyak banget latar belakang software dan hardware juga. Jadi dia ngerti tentang teknisnya komputer seperti apa. Dan dia ngerti bahwa untuk batasan-batasan yang dirasain sekarang, oke lah, Solana sering padam, sering mati, macet, dan banyak spam bot. Tapi si Anatoly itu punya masa depan di mana dia tahu caranya untuk menyelesaikan itu gimana. Asalkan penggunanya nggak kabur, ekosistemnya nggak mati, dan yang nge-backing Dana tetap nge-backing Dana, bisa sukses. Tapi kalau misalkan kabur, lari, penggunanya nyerah, ya Solana gitu-gitu mulu, hancur terus. Dan yang nge-backing Dana nyerah juga, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Untuk Polkadot dan Atom sebenarnya singkat aja karena kita udah punya video juga. Udah ada videonya khusus tentang Polkadot versus Cosmos. Memang sih perlu diupdate karena ada banyak hal di video yang kami sebutin yang sekarang udah nggak bener. Karena bukan nggak bener sih, udah invalid. Jadi nanti kita bisa update lagi. Tapi intinya Polkadot kalau untuk pengalaman masih buruk. Untuk dompet, aplikasi, segala macam, bener-bener UI, UX-nya tuh bikin capek. Kalau orang baru masuk kripto, sebenarnya jujur aja kurang cocok untuk masuk DOT. Nah, cuman Polkadot untuk teknisnya, arsitektur blockchain-nya tuh memikirkan jangka panjang. Dia pikir bahwa dengan keamanan yang sama, itu sebenarnya lebih bagus karena kita nggak perlu memiliki risiko dari jembatan-jembatan yang bahaya. Kita udah lihat ya, tahun lalu udah berapa miliar dolar dari DeFi, dari jaringan blockchain yang dihack, yang dicuri. Dan Polkadot berusaha menghindari itu dengan keamanannya sama persis daripada Cosmos. Kalau Cosmos keamanannya beda-beda. Cuman sekarang udah ada interchain security juga yang bareng. Jadi kayak diskusi ini bener-bener nggak bisa cuma di satu video Q&A ya, karena kompleks. Ada banyak faktor, ada banyak hal yang tentu aja kalau saya cuman ngerambel di sini, kadang ada yang kelupaan atau ada yang kayak terlalu bias. Jadi nanti kita bisa bikinin riset lebih lanjutnya. Tapi intinya untuk Cosmos sekarang lebih bagus. Aplikasinya lebih praktikal, orang-orang kalau pakai dompet, pakai aplikasinya lebih enak lah, lebih lancar daripada di Polkadot. Dan itu bisa dipakai untuk cuan menghasilkan duit juga saat ini. Di Polkadot juga bisa, cuman lebih menguntungkan untuk yang kemarin ikut crowd loan, terus ikutan DeFi dengan duit gratis dari crowd loan. Tapi kalau di Cosmos Atom ada banyak sistem yang kayak stake drop, itu kayak kita pasif tapi dapetin banyak banget panen durian runtuh gitu kan istilahnya. Jadi untuk visi masa depannya cuman itu aja yang jadi kontra. Keamanannya mereka gimana? Dan untuk konsep interchain security, apakah bakal ada banyak yang masuk? Itu jadi pertanyaan. Kalau masuk ya bagus, tapi kalau enggak, gimana caranya mereka bersaing dengan sustainability teknologinya di masa depan? Kurang lebih itu sih, banyak yang nggak bisa kita sebutin karena waktu, tapi perbandingannya gitu. Kalau kalian mau nonton videonya yang udah kami bikin, mungkin bisa belajar lebih banyak. Dan kalau kalian subscribe, mungkin nanti bisa nonton videonya lebih lanjut. Nah, sekarang kita bahas soal Max Supply nih, kaitannya sama Luna. Iya. Nah, kalau dibilang Max Supply kan banyak yang nanya ya sebenarnya, dan beberapa udah aku jawab sebenarnya. Mungkin yang kali ini yang nanya belum mendengar jawaban itu. Jadi sebenarnya Max Supply itu sistemnya dia pasti ada burn gitu kan. Ada burning, ada juga apa tuh namanya kayak mining menghasilkan supply gitu, ada menghasilkan, ada burn, ada yang dibakar. Jadi itu sebenarnya yang harus diperhatikan dari sistem supply-nya, dari sistem supply, ingat, bukan dari kita ngelihatnya total supply gitu, biar nggak salah persepsi gitu. Kita lihat dulu juga perputaran supply mereka tuh bagaimana gitu. Karena kalau logikanya nggak ada yang di burn, itu muter terus gitu ya pasti bakal banjir banget supply-nya gitu. Kalau Ethereum kan pasti di burn lewat fee-nya lah atau apanya itu pasti ada burn. Jadi itu yang membuat kestabilan. Istilahnya semakin banyak pengguna, semakin banyak juga yang di burn gitu. Semakin banyak transaksi, makin banyak yang di burn gitu. Itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Jadi kalau Luna kemarin itu sebenarnya unik gitu tragedinya karena banyak, kalau aku jelasin di sini itu banyak ada korelasi ke sini, ada korelasi ke sini, dan juga ada yang pandangan dari agak ke kiri-kiri konspirasi gitu. Sebenarnya itu unik gitu. Jadi kalau aku jelasin di sini agak panjang. Mungkin aku bisa tegasin jangan dilihat dari ini max supply-nya terbatas gitu. Coba kalau udah ngelihat sistem yang kayak gitu, kita langsung bedah gimana sih sistem mereka di supply mereka, di tokenomics mereka ini bagaimana gitu, yang harus kita bedah gitu. Jangan asal ngelihat cuma dari CoinMarketCap atau CoinGecko supply-nya
strip gitu. Wah, bahaya nih. Bukan kayak gitu. Jadi jangan sampai sana aja Diornya gitu. Mungkin langsung dibuka websitenya. Kalau dari David gimana nih? Ya, kurang lebih sama sih. Yang bikin Luna jatuh bukan karena max supply-nya. Yang bikin Luna jatuh gara-gara dia mengkaitkan token Luna, koin Luna sendiri sama stablecoin yang kayak beli tadi bilang, ada bakarnya, ada cetaknya. Artinya apa? Kalau nggak ada yang mau USD, kalau demand-nya hilang, ya udah si USD dibakar karena nggak dibutuhin kan, orang nggak mau itu. Lunanya dicetak banyak banget. Nah kalau Luna dicetak banyak banget, harganya turun, semakin banyak orang nggak mau USD, semakin banyak orang mengurangi USD, semakin banyak Luna datang masuk dicetak, terus USD semakin nggak mau, akhirnya jadi bener-bener perputaran apa ya, lingkaran maut lah bisa dibilang ya. Akhirnya jatuh terus sampai bener-bener runtuh. Jadi yang bermasalah sebenarnya tokenomiknya, koinnya itu gunanya gimana dan kaitannya gimana sama stablecoin, itu yang bikin Luna hancur, bukan masalah supply-nya nggak ada jumlah maksimumnya. Karena jumlah maksimum tuh nggak apa-apa, asalkan bisa ada cara untuk mengimbangi itu. Kayak kata Bita dibilang, bisa dalam bentuk pembakaran, bisa dalam bentuk orang-orang make. Kan kalau orang nggak make juga supply nambah-nambah terus, ya udah nggak bener-bener berkurang. Tapi kalau orang make terus ada di burn, itu akhirnya jadi seimbang. Misalkan lagi ketinggian banget tapi ada banyak orang yang make, jadi seimbang. Kalau ada orang minta utilitas lebih, supply-nya nambah lagi, juga seimbang. Terus kayak koin itu kadang dibutuhin buat keamanan juga. Semakin banyak modal yang dipertaruhkan untuk keamanan, semakin sulit untuk hacker nyerang, karena akhirnya butuh duit banyak banget untuk ngalahin jumlah orang yang sudah ada. Dan itulah kenapa pengguna sama adopsi penting banget. Sekalinya proyek itu udah nggak punya pengguna, nggak punya adopsi, nggak ada yang pakai koinnya, terus supply-nya banyak, ya udah supply-nya banyak, tercecer aja, harganya nggak bernilai, nggak ada yang suka, nggak ada yang mau beli, akhirnya gagal, runtuh. Jadi max supply nggak apa-apa kalau ada satu metode untuk nyimbangin, terus kedua ada pengguna dan adopsi. Karena asalkan itu semua ada, ya udah semakin sehat dan sustainable lah ekosistem itu. Gitu. Oke, mungkin udah cukup sih untuk pertanyaan itu. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat tim RR yakin kalau kripto aset masa depan? Dari Peri WN. Oke, David dulu deh. Gimana nih? Kok yakin sih? Saya sih singkat aja sih ya. Ya mungkin nggak mewakili tim RR gitu kan, karena ya cuman kita berdua kan yang ada di sini. Tapi ada banyak banget tim RR lain yang pasti anggota-anggotanya juga pada bilang hal-hal sendiri. Tapi secara umum setiap kali kayak kita ngobrol gitu kan kita sering banget bikin konten bareng, ngobrol, riset bareng. Kamu itu percayanya tuh gini, kalau ngelihat dari datanya ya, kemarin waktu kita lihat adopsi internet pas awal-awal kayak Bill Gates tuh pernah waktu diwawancarai ngomongin soal internet, diketawain kan, dia dibully kan. Dia kayak, ngapain internet, kan udah ada radio kalau mau dengerin apa sports atau mau dengerin apalah, udah ada radio. Terus dia ngomongin internet, diketawain lagi, kenapa internet, kan udah ada TV untuk nonton gitu kan, untuk nonton film, nonton apalah ada di TV, hiburan. Kayak banyak teknologi yang sudah bisa kita pakai untuk melakukan hal tertentu, kenapa butuh internet? Sekarang kalau wifi mati aja, hilang aja 5 detik orang pada panik, stres kesana kemari. Jadi dari yang tadinya internet diketawain, orang-orang yang bikin internet dibully, terus sekarang kita ngelihat orang udah nggak bisa lepas dari internet. Udah edik sekarang. Iya, udah kecanduan gitu kan. Nah, kita ngelihat hal yang sama. Tapi menariknya apa? Menariknya kalau dari data yang dibagikan sama Raoul Pal di Global Macro Investor, dia bagiin chart nih. Nanti kalau misalkan kita ketemu chartnya, kita bisa tunjukin di green screen ini. Itu chartnya nunjukin bahwa adopsi teknologi blockchain lebih pesat daripada adopsi internet dulu. Sekarang kita di tahap yang sama. Orang-orang kayak, Bitcoin apaan sih, nggak kelihatan bentuk wujudnya, aset khayalan gitu kan, imajinasi doang. Terus kayak Ethereum apaan sih, nggak jelas, konspirasi nih, cuman Vitalik memperkaya duitnya Vitalik aja gitu kan. Apalah, ada banyak teori-teori konstipasi di luar sana gitu kan. Kita bisa melihat itu semua hal yang mirip kayak internet di hari awalnya dulu. Jadi ya kita nganggap kayak trennya adopsinya lebih cepat dari internet. Terus kalau kita mau meninggalkan ini, apakah kita yakin mau membiarkan peluangnya diambil sama orang lain? Kita nggak ikut serta. Nah, kami bullish karena itu.
selama tren ini nggak berubah, selama orang tetap mengadopsi lebih cepat daripada internet, kamu akan tetap bullish. Gitu aja sih singkatnya. Oke, kalau aku sih nambahinnya sebagai crypto aset di masa depan. Maksudnya simpel aja deh. Kalian pernah nonton film nggak? Pernah nggak nemuin kata-kata kripto atau apa gitu dalam film? Nah biasanya film tuh kayak sedikit meramalkan masa depan gitu kan. Ada beberapa film yang kayak gitu yang sedikit meramalkan masa depan. Ada. Iya benar, itu benar. Dan juga kalau dibilang dari teknologinya, karena aku pribadi juga anak teknik gitu kan, percaya dengan teknologi gitu. Jadi aku believe sih kalau kita lihat dari selama aku mengadopsi kripto, kalau kita perbandingkan sekarang dengan sistem tradisional, itu pasti kita udah mikirnya kayak apaan sih gitu, kok masih ribet gitu. Gitu sih kalau dalam teman-teman yang suka update dari teknologi gitu. Ya mungkin kedepannya dari kayak tadi Bli David bilang, biar kita nggak miss opportunity, biar kita nggak terus menjadi negara market gitu. Yang diharapkan kan kita bisa building gitu, biar nggak jadi negara market aja gitu. Kita sebagai orang yang beli gitu, konsumtif gitu aja. Mending lebih baik kita building bareng-bareng gitu sih. Oke, mungkin segitu aja. Aku mau tambahin dari David, ada tambahan lagi ya? Nggak ada lagi. Oke, langsung aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Republik Rupiah biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. So, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!